Nah, sekarang masukkan paspor. Kalian harus masukkan paspor ya. Yang mana paspor ini bisa kalian masukkan dalam format PDF. Nah, seperti contoh ini ya. Oke, kita save. Nah, kemudian kita lihat dulu ya isinya seperti apa. Nah, ini dia sudah betul ya. Kita coba isi berkas lain dulu sebelum kita mengisi borang. Biar nggak terlalu ribet kesananya, agar ini langsung tersave, kita masukkan dulu berkas-berkas yang dibutuhkan ya. Nah, kita masuk ke bagian ijazah SMP teman-teman. Nah, kalian harus masukkan ijazah SMP ya pada bagian ini. Oke. Kita masukkan ijazah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, kita save. Sukses. Nah, berikutnya kita masukkan transkrip nilai yang ada di balik ijazah MTS ataupun SMP ya teman-teman. Oke, kita masukkan. Nah, kita save ya. Oke, sudah tersave. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi ijazah SMA-nya. Oke, bagian berikutnya kita masukkan ijazah SMA. Nah, kalian lihat ya bagaimana caranya saya memberikan ataupun menamai setiap berkas tersebut. Ini ijazah Highest Academic Certificate. Kemudian masukkan nomor paspor kalian agar tidak keliru nantinya. Nah, kita save ya. Oke. Nah, berikutnya setelah itu kalian masukkan transkrip nilai SMA. Transkrip nilai ini yang ada di balik ijazah ya teman-teman. Oke, kalian bisa masukkan dan save. Nah, kita lengkapi berkas dulu ya sebelum kita ngisi borang lainnya. Kemudian setelah itu kita masukkan sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa di sini ada MUET, TOEFL, IELTS. Kalian bisa baca instruksinya ya. Oke, saya akan upload sertifikat bahasanya. English qualification-nya. Saya menggunakan TOEFL. Oke, kita save. Oke, berikutnya kita lengkapi dulu ya semuanya. Nah, bagian ini financial information ini bagian yang penting juga ya teman-teman. Nah, pada bagian ini certificate copy original scholarship, jika kalian mendapatkan beasiswa ataupun disponsori oleh lembaga tertentu ataupun perusahaan tertentu, dan jika memang ada suratnya ataupun ada surat keterangannya, bisa kalian masukkan, bisa kalian lampirkan di bagian ini ya teman-teman. Karena saya mendapatkan bantuan dan ataupun bantuan beasiswa dari Basnas, maka saya akan memasukkan surat keterangan resmi dari Basnas ya, scholarship letternya. Oke, saya akan masukkan. Bagian ini nggak wajib ya teman-teman. Jika kalian tidak ada yang mensponsori, jangan kalian masukkan ataupun jangan kalian lampirkan berkas apapun pada bagian itu. Karena saya dapat beasiswa dari Basnas, maka saya akan masukkan scholarship letter dari Basnas.
Oke, kita save. Nah, udah tersave. Kemudian, nah di sini kalian bisa masukkan yang nomor ke-8 ini, bisa kalian masukkan ID ataupun pasportnya orang tua kalian ya. Tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, contohnya KTP kalian, KTP orang tuanya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti akan saya bahas pada kesempatan lainnya. Oke, di sini saya masukkan KTP orang tua saya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, sudah tersave dan kita isi berkas lainnya. Oke, kalau orang tua kalian mohon maaf sudah tidak ada atau sudah meninggal, kalian bisa masukkan surat kematiannya ya, yang sudah terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, selanjutnya, nah kalian bisa masukkan di sini bukti pendapatan per bulan ya, atau penghasilan orang ayah. Penghasilan ayah dalam waktu 1 bulan, per bulan itu berapa, bisa kalian masukkan ke bagian ini ya, bagian nomor 10 yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, jika kalian tidak punya, jika orang tua kalian teman ayah kalian tidak punya slip gaji, maka saya akan memberikan form proof of declaration nanti di bagian deskripsi ya teman-teman. Oke, ini pada Pak income-nya. Oke, pada bagian ini saya menggunakan proof of declaration. Kita save. Nah, sudah tersave ya teman-teman. Setelah itu, nah bagian penghasilan ibu. Oke, kita masukkan, kita save. Nah, setelah itu, nah ini surat keterangan listrik dan air ataupun air. Listrik dan air ya, yang mana dalam 1 bulan itu rumah kalian itu menghabiskan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar listrik ataupun air ya teman-teman. Jadi kalian harus ada surat keterangannya, jadi harus benar-benar detail ya pada bagian finansial ini, karena ini akan mempengaruhi beasiswa kalian ya, apakah kalian akan mendapatkan full ataupun setengah atau partial, ataupun bahkan tidak full, hanya kuliah mandiri saja. Ini bisa dipertimbangkan dari data-data yang kalian masukkan. Nah, bagian terakhir, verification letter by one of the referees. Oke, saya akan masukkan referee saya di sini. Oke, sudah terisi semua ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan kembali ke kolom utama untuk mengisi borang, untuk mengisi data diri kita ya, data kalian. Oke teman-teman, setelah tadi kita masukkan pasport ya, sekarang langkah berikutnya kita mulai save dan proses iya saya lupa bagian ini ya. Kalian periksa kembali apakah ada yang salah. Jika semuanya sudah benar, kalian save.
Oke, sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya. Nah, ini academic qualification. Nah, kita masukkan high school grade 10 ya, pas di sini. Start year-nya saya mengira-ngira saja ya. Saya kira-kira saya agak sedikit lupa nih. Address-nya oke. Kalian harus masukkan bahasa Inggris dan matematika. Bisa lihat di ijazah SMP-nya ya. Bahasa Inggrisnya berapa, matematikanya berapa. Saya kasih contoh ya. Dulu matematikanya misalkan, tapi sebenarnya saya nggak terlalu suka matematika sih. Jadi saya kasih ini hanya untuk tutorial aja ya teman-teman. Nah, bagian ini, oke teman-teman, karena bagian highest academic qualification saya tadi ada error, ada kesalahan, maka saya akan menjelaskan secara visualisasi saja ya teman-teman. Pada bagian sertifikat nih, bisa kalian isi dengan high school grade 12 ataupun diploma ya, pada bagian sertifikat ini. Kemudian course name itu jurusan kalian ketika sekolah apa. Bisa contohnya social science, GPA-nya nih nilai rata-rata ijazah kalian, tinggal kalian tulis. Kemudian name of institution. Nah, nama sekolah kalian ya kalian tulis ya, tapi jika di situ terlampir kayak seperti nama universitas, kalian pilih bagian paling akhir ada namanya others, kemudian kalian bisa tulis di situ nama sekolah kalian ya. Oke, kemudian institution address, kalian tulis alamat sekolah kalian. Nah, joining date ini maksudnya kalian masuk ke sekolah SMA itu kapan, dan completion date ini kalian menyelesaikan sekolah itu kapan dan tanggal berapa, maksudnya kalian lulusnya kapan nih. Kemudian kita pindah ke bagian ini, English Proficiency Qualification. Oke. Karena saya bukan orang Inggris dan di Indonesia kan bukan bahasa Inggris ya sebagai pengantar utamanya, jadi kita tulis non English. Kemudian English qualification tinggal kalian pilih ya teman-teman. Kalau kalian punya IELTS tinggal pilih IELTS, kalau misalnya ada TOEFL tinggal pilih TOEFL. Oke, saya coba masukkan contoh. Oke, kita save. Oke, yes. Kemudian kita pindah ke bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini kalian harus benar-benar menuliskan dengan jujur ya. Ya, bisa dikatakan nanti bagian ini tuh seperti kalian harus menulis esai ya teman-teman, letter of intent. Kalian harus baca scholarship kriterianya. Nah, semua kriteria ini harus bisa dipenuhi ya teman-teman. Ini benar-benar akan menentukan kalian apakah mendapatkan beasiswa full ataupun setengahnya saja, ataupun tidak diterima.
ya. Jadi kalian harus memenuhi kriteria ini, oke? Jadi harus benar-benar ditulis dengan sejelas-jelasnya. Oke. Kita tulis yes. Oke. Nah, pada bagian ini kalian akan diberikan sebuah pertanyaan yang mana tidak lebih dari setidaknya kalian tulis 150 kata ya. Di sini tinggal kalian isi aja. Oke, tinggal kalian pahami sendiri. Jika kalian ada pertanyaan tentang hal ini, kalian bisa tanyakan nanti ke saya ya. Bisa melalui Instagram ataupun WhatsApp. Oke teman-teman, kita langsung coba isi ya. Contoh. Oke. Ini contoh ya teman-teman, kalau seandainya jawabannya kurang nyambung, sorry, karena saya hanya memberikan contoh saja. Oke, saya akan baca ulang. Oke, saya akan memberikan contoh saja. Ini contoh ya. Oke. Kalian tinggal diisi saja pertanyaan-pertanyaan ini, karena ini sangat menentukan ya, sangat menentukan kalian lolos atau tidaknya. Sorry, ini menentukan kalian mendapatkan beasiswa itu penuh atau tidak. Jadi harus benar-benar diisi dengan sedetail-detailnya ya. Oke. Sorry. Ini hanya contoh. Oke. Contoh ya teman-teman. Nanti untuk pembahasan ini mungkin saya akan bahas pada konten selanjutnya, pada video berikutnya, oke? Nah, ketika selesai mengisi bagian financial information, kalian pindah ke bagian parent. Merit, kita isi merit ya, karena orang tua yang sudah menikah. Nah, di sini masukkan nama orang tua kalian. Contoh nama orang tua saya. Nah, tulis di sini masukkan identity card number ataupun nomor induk kependudukan ayahnya berapa. Oke.